rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sesi hari ini, akan diskusi kita nih agak seru hari ini karena mungkin kita membahas beberapa hal terkait dengan framework. Jadi bukan hanya tentang jargon-jargon aja, tapi mungkin nanti ada kaitan dengan framework. Sore ini saya secara umum akan memaparkan materi terkait dengan security guideline for providing and consuming API. Mungkin kalau rekan-rekan banyak familiar dengan API terkait dengan OWASP ya. Nah, nanti sedikit saya akan coba untuk paparkan hasil riset yang dilakukan oleh Cloud Security Alliance terkait dengan pemetaan ke API security. Oke, sekarang kita lanjut. Wah, ini sedikit tentang saya. Tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Mia, menarik sekali, udah cukup lengkap. Jadi saya nggak terlalu banyak di slide yang ini, mungkin sekedar introductory aja. Dan pada siang ini saya merepresentasikan dari Cloud Security Alliance Indonesia Chapter ya, yang mana kita akan men-sharing di sini tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Cloud Security Alliance. Oke. Nah, kita mulai sesi hari ini dengan membicarakan terkait ya dinamisasi serangan yang muncul ya terkait dengan cloud. Jadi kalau kita lihat sebelum adanya atau misalnya saya ambil beberapa tahun deh ke belakang, 3-4 tahun ke belakang di mana penggunaan cloud belum segitu intens dibandingkan sekarang. Mungkin bentuk serangan lebih bersifat ya hanya memanfaatkan endpoint ya. Namun sekarang trending yang terjadi khususnya di tahun 2021 ini dari beberapa hasil penelitian dan insiden yang ditemukan menampilkan bahwa cloud sekarang sudah juga dipergunakan sebagai media untuk melakukan penyerangan. Nah, CNC server sekarang ini nggak semuanya ada di colocation ya atau di VPS barangkali, tapi sekarang udah lebih banyak masuk ke cloud ya, apalagi dengan beberapa threat actors yang memanfaatkan free tiers yang ditawarkan oleh cloud. Nah, ini ada beberapa statistik dan yang cukup menarik di sini yang paling umum adalah terkait dengan delivery and exploitation. Di sini secara definisi disebutkan bahwa cloud service is exploited to deliver a malware strain or phishing page. Jadi penggunaan cloud di samping memudahkan perusahaan untuk dalam proses digital transformation ya, tapi sekarang sudah dipakai juga sebagai media untuk melakukan penyerangan kepada yang lainnya gitu ya. Kemudian di sini ada terkait dengan action dan objektif ya 29,7%, diikuti dengan CNC fungsi serangannya, dan ada juga sampai dengan delivery exploitation. Nah, satu hal di sini ya rekan-rekan yang bisa kita lihat bahwa data exfiltration ini hanya 3,1%, tapi statistiknya kayaknya bising banget di luar ya, banyak terjadi terkait dengan data exfiltration. Baik, kita lanjut. Nah, apa sih hubungannya antara API yang kita bahas di sini dengan DevOps sebagai new paradigma ya? Jadi kalau kita lihat sekarang ini digital transformation apa yang ada di benak kita? Proses digitalisasi yang dilakukan oleh pengguna, kemudian yang kita bayangkan prosesnya aja digitalisasi. Namun ternyata prosedur dari software deployment dan development-nya juga terdigitalisasi lebih baik dengan adanya DevOps ya. Jadi kalau kita bilang CI, CD ya. Nah, itu di komponennya, jadi kita bicara dari sisi DevOps. Nah, kita melihat di sini challenging-nya ketika kita bicara DevOps kok kayaknya dari yang monolitik pada pindah ya ke istilahnya microservices ya. Containers apalagi ya, apalagi kalau kita katakan sekarang kalau nggak pakai container kayaknya bukan cloud native katanya gitu. Oke. Tapi kita nggak diskusi tentang itu lebih dalam. Kita hanya melihat bahwa dengan adanya proses yang disebut dengan kontainer tadi atau mungkin dari sisi microservices tadi, ini ternyata lebih men-challenge perusahaan untuk bagaimana mereka memasukkan security yang ada di dalam mungkin fungsionalnya, tapi sekarang
security itu udah jadi, kalau saya sebut security as a service, di mana sekarang security department kan kalau dulu mainnya secara layer ya, pasang firewall, pasang apa gitu ya, pokoknya dibungkus-bungkus terus deh, beberapa kali bungkusan. Tapi sekarang ternyata dari security-nya itu sudah diinjek di dalam tahapan development. Mungkin kita biasa dengar DevSecOps ya, barangkali. Tapi istilah sec yang di tengah itu adalah sebenarnya lebih kepada security as a service kalau kita perhatikan. Jadi tim dari IT security sekarang lebih menawarkan apa sih yang kira-kira bisa diberikan kepada tim developer agar tim developer itu bisa untuk menghasilkan aplikasi yang lebih secure. Bukan daripada kalau nanti DevOps-nya udah jadi, kalau nanti aplikasinya udah jadi, kemudian baru dipasang perlindungan ya. Ini menarik. Jadi adanya, ini semua akibat dari digital transformation yang kita nggak sadari. Jadi kalau di permukaan hanya lihat prosesnya aja, tapi ternyata kalau di dalam itu banyak sekali ya, sampai dengan istilahnya security as a service ini diangkat. Nah, banyak kenyataan yang terjadi, ada satu statistik dan beberapa hasil penelitian yang bisa di-sharing di sini bahwa terkait dari API, kita bahas dari API, dari security modelnya itu kebanyakan masih terpaku kepada perimeter base. Jadi sistem autentikasinya, sistem authorization-nya, dan lain sebagainya itu masih terpaku pada perimeter base. Artinya mereka menganggap bahwa verifikasi security-nya itu ada di layer yang terpisah. Nah, itu masih kejar-kejaran sampai sekarang. Dan kemudian kalau dilihat dari insiden yang terjadi tahun 2020, ini ternyata terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah attack yang tadinya secara kasar dihitung rata-rata di dalam bulan Juni ada sekitar 50-an attack, meningkat di dalam bulan Desember hampir 2 kali lipat. Kita nggak lihat patokan angkanya, tapi kita lihat trendingnya, karena yang namanya statistik terkait dengan cyber security, banyak pihak yang memprovide statistik, tapi kita bisa lihat di sini quite steep increasement dari model serangan yang terjadi dari dalam beberapa bulan saja. Nah, ini beberapa fakta, teman-teman. Nah, kalau kita lihat apa sih menariknya dari API ya, kita lihat kalau kita bicara development web aplikasi mungkin 1-2 dekade lalu, atau kita katakanlah 2 dekade. Saya recall waktu tahun 2004 saya masih bikin pakai SOAP, Simple Object Access Protocol. Ya, itu di dalamnya kita masih pakai WSDL waktu itu. Outputnya XML, hanya bisa itu aja, tapi udah keren banget waktu itu tahun 2003-2004. Kalau ditanya security-nya, ya nggak usah dibahas, karena memang di situ model autentikasinya agak sedikit unik. Jadi memang harus terpisah. Nah, sekarang ternyata dengan model dari API yang ada, kita ada REST, ada RESTful, dan lain sebagainya, yang merupakan pembaruan ya. Kalau dulu dari apa namanya SOAP cuma bisa outputnya dari XML, kalau dari REST kan RESTful bisa macam-macam, bisa JSON dan lain sebagainya. Menarik deh ya itu dari sisi programming. Namun ternyata kemudahan itu menciptakan satu permasalahan baru, di mana kalau dilihat data yang dikirimkan sekarang, khususnya kalau kita katakan di mobile platform atau IoT yang sering banget pakai yang namanya API, itu kan prosesnya kalau dilihat dari diagramnya, tadinya proses terjadi di server, sekarang proses terjadi di endpoint. Nah, di endpoint, di perangkat handphone, dan lain sebagainya, mereka cuma mendownload data mentah. Kemudian diprosesnya itu dilakukan di dalam perangkat endpoint-nya. Berarti konsep desentralisasi ya. Nah, problemnya dengan adanya konsep desentralisasi adalah attack vector-nya akan meluas. Kalau attack vector yang meluas, nah otomatis challenging-nya dari sistem pengamanannya itu bagaimana, menjadi satu pertanyaan kembali. Nah, sehingga timbullah satu concern terkait dengan bahwa API security itu adalah semakin dibutuhkan, terlebih dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan migrasi daripada sistem yang monolitik menjadi sistem yang microservices yang terpecah kemana-mana, namun exchanging komunikasinya dilakukan berbasiskan dari API. Concern terkait dari sisi API-nya sendiri, rekan-rekan, kalau dilihat sebenarnya ada 5 poin, tapi 3 poin pertama itu sebenarnya udah paling sering dibahas. Namun ternyata 2 poin di bawah ini yang ternyata muncul menjadi satu permasalahan berikutnya. Yang pertama adalah terkait dengan integration, kemudian yang terkait dengan visibility. Nah, ini sebenarnya yang menjadi satu challenge dari bagaimana kita meningkatkan terus kualitas pengamanan dari API sendiri. Sehingga banyak ada yang misalnya mengeluarkan top 10 dan lain sebagainya dari, mungkin example-nya dari OWASP ya, mengeluarkan top 10 API pada tahun 2019, sekitar 2 tahun yang lalu hampir ya, lebih kurang seperti itu dikeluarkan, ada top 10-nya, challenging-nya ya. Nah, sekarang ini terkait dengan hal-hal yang ada di sini, yang kita lihat di sini ada
barrier-nya ya di sini. Yang paling besar adalah integrating with existing system and workflows. Kita tahu nggak semua sistem ready dengan konsep monolitik, ada juga masih yang ready dengan microservices, ada juga yang masih monolitik. Nah, itu menjadi satu awareness. Oke, nah ini kita coba drive through ke dalam. Nah, yang tadi saya katakan adalah bahwa ada yang terkait dengan security di sini yang biasa kita pakai adalah terkait dengan OWASP ya. OWASP ini ada top 10 di sini dari mulai broken object level authorization sampai dengan insufficient logging and monitoring. Ini menjadi satu patokan buat beberapa sebagian besar, bukan beberapa, sebagian besar dari sisi developer dan mungkin dari security profesional ya practitioner yang melihat bahwa API security ini mereka kaitkan banyak dari sisi framework yang ada di OWASP. Nggak salah, itu valid dan itu memang istilahnya kontennya cukup representatif dengan dalam penggambaran dari sisi security yang ada ya di sisi API-nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau coba bawa terkait dengan research paper yang dilakukan oleh Cloud Security Alliance ya. Ini ini fresh banget karena baru kemarin dari akhir Mei kita bisa melakukan publikasi. Ini hasil penelitian yang dilakukan oleh chapter di Israel. Jadi Cloud Security Alliance itu ada banyak chapter ya, rekan-rekan. Nah, di Indonesia sendiri kita masih baru. Jadi kita belum intens di bagian penelitian, namun chapter di berbagai negara itu sudah quite intens. Saya quite fokus di APEC. Jadi di APEC sendiri kita ada yang disebut working group yang nantinya akan menghasilkan satu penelitian-penelitian ya. Kita akan coba nanti bawa sebanyak mungkin penelitian-penelitian tersebut ke Indonesia. Nah, di dalam research paper ini ada 3 pertanyaan sebelum kita mau pakai dari research paper ini. Yang pertama, long term. Yang kedua adalah butuh exchanging data. Yang ketiga ini adalah di-expose apa enggak nih API-nya kepada external parties. Kalau API-nya hanya pakai untuk yang internal aja, terus kemudian enggak long term, atau juga enggak ada exchanging data, mungkin enggak perlu running di sini. Enggak perlu untuk mempergunakan dari sisi framework ini. Nah, dari research ini sebenarnya ada 3 komponen. Actually ada 4, tapi kayaknya terlalu banyak sekali kalau saya mesti keluarin yang egress-nya. Jadi yang di sini yang pertama adalah risk evaluation, bagaimana kita bisa menilai API risk tersebut. Mungkin kalau yang CVVS terkait dengan bagaimana kita menilai resiko, kalau ini secara spesifik penggambaran dari sisi Cloud Security Alliance terkait dengan API risk ada sedikit penilaian yang mungkin sederhana yang hari ini saya bawa ya. Nah, kemudian di bagian kedua kita akan membahas tentang ingress API connectivity. Ada 32 kontrol di situ yang bisa dikaitkan dengan API. Dan kemudian di seksi terakhir di sini kita bagaimana melakukan mapping dari OWASP terhadap ingress API connectivity ya. Jadi kita bisa kaitkan. Nah, nanti ada pertanyaan dari teman-teman kenapa sih perlu dilakukan mapping? Nah, nanti kita coba run through deh, barangkali bisa dapat gambaran kenapa riset ini cukup menarik dalam sudut pandang API. Target itu adalah maksudnya subjeknya itu kita bagi jadi 4 hal. Yang pertama dari sisi platform atau mungkin platform yang dipergunakan. Kedua dari sisi service owner ya. Yang ketiga dari sisi security team dan yang keempat dari DevOps team ya. Nah, nanti kita langsung run through satu-satu. Nah, sekarang kita mulai dari risk evaluation-nya. Ya, di dalam risk evaluation-nya di sini ada beberapa area. Yang pertama, kita mulai dari API accessibility. Nah, jadi di sini disebut bahwa resikonya depends dari tipe dan trust yang dari API customer-nya. Nah, kita selalu main angka dari 1 sampai 5. Jadi ada low risk, ada high risk. Nah, ini ada 2. Kita ambil contoh poin pertama di sini terkait dengan private B2B API atau private API itu dianggap low risk. Sementara bisa jadi degradasi ya, ada tahapan-tahapannya masih in between gitu antara private B2B API hingga any third party can consume the API atau public API. Jadi kita sebut private atau public. Kadang-kadang ada aja in between gitu ya. Kalau memang nggak ada in between ya udah berarti kalau memang dia sebagai B2B API private ya dia low risk ya. Bisa kita kasih scoringnya 1 dan seterusnya. Nah, di bawah di poin kedua adalah di sini trust of third party. Jadi trusted source apa enggak nih kalau kita mau consume ini kita mau pakai atau kita mau deliverkan orang lain mau pakai partiesnya itu trusted enggak?
Kalau memang nggak trusted, semakin dia nggak trust, semakin dia baru atau untrusted, maka dia punya risk itu semakin besar. Nilai maksimumnya ada 5 ya. Nah, itu kalau di bawahnya ada scoring sebenarnya multiplication dari angka 8. Ya, bisa kita pakai seperti itu. Nah, kemudian di next-nya di sini ada juga terkait dengan existing atau new API. Jadi kalau kita katakan existing, mungkin resikonya semakin lebih kecil. Sementara kalau new API, ya resikonya akan semakin besar. Takutnya nanti API-nya ada malicious code di dalamnya dan lain sebagainya yang bisa membahayakan. Artinya perlu ada assessment sendiri. Kemudian volume data involved di sini terkait dengan berapa jumlah data. Angka 10.000 record mungkin kalau nggak relevan bisa diganti 1 juta, bisa diganti 100.000 dan lain sebagainya. Namun besarannya itu hanya sebagai sebuah comparison sesuai dengan skala data yang diolah sama rekan-rekan. Kalau dia semakin besar, otomatis resikonya akan semakin besar juga. Nah, kemudian terkait sensitivity data ya, kita perlu tanya juga di dalam API ini, ada nggak sih data-data yang sifatnya PII? Kalau ada berarti dia high risk. PII, PHI itu masuk seperti itu, bisnis, data, financial, atau intellectual property juga bisa menjadi satu konsiderasi high risk. Nah, kemudian apakah dia butuh permission untuk menjalankan action-nya? Kalau misalnya permission-nya cuma read only, mungkin low risk. Sementara kalau misalnya high risk, dia tuh kalau misalnya permission-nya butuh kompleks ya, eksekutor dia butuh level privilege itu banyak banget. Ada read, ada write, ada macam-macam deh. Nah, itu semakin banyak variannya, berarti dia akan semakin banyak juga terkait semakin tinggi juga tingkat resikonya. Nah, integration frekuensi. Nah, ini perlu kita lihat apakah dalam tahapan integration ini hanya sekali butuhkan koneksi atau memang butuh untuk long term. Kalau memang continuous long term, semakin continuous ya berarti semakin tinggi. Begitu pula data retention. Di sini kita lihat bahwa data yang diproses atau yang diberikan oleh API tersebut, apakah dia berguna untuk waktu panjang atau hanya kurang dari 1 bulan. Semakin dia sedikit periodenya, berarti resiko dia semakin kecil. Kalau dia semakin besar, berarti resikonya juga akan semakin besar. Nah, di sini ada yang terakhir, ada di poin ke-9, di sini terkait third party security and security compliance. Di sana ada SOC level 2, kemudian ada Pentest, ada ISO 27001 ya. Comply nggak dengan hasil third party compliance tadi. Kalau memang comply, semakin dia comply dia akan low risk, semakin dia nggak comply semakin dia high risk. Nah, kita bisa pergunakan dari 9 poin ini sebagai acuan untuk menilai sejauh mana tingkat resiko yang kita miliki untuk setiap API yang kita pergunakan. Ya, mungkin boleh dikatakan di awal agak bingung karena jumlah API-nya pasti nggak sedikit. Nah, kita bisa mulai melakukan assessment dan pada akhirnya nilai-nilai yang tertinggi berarti kan high risk ya, kita bisa prioritaskan untuk menjalankan dari ingress ataupun egress activity. Nah, baru nanti dari ingress atau egress activity tersebut bisa di mapping kepada OWASP untuk menjadi konsentrasi fokus kita. Jadi waktu kita melakukan perbaikan security untuk API-nya, kita bisa melihat hal itu juga. Jadi nggak langsung nggak serta-merta istilahnya kita hanya pikirin untuk temuannya aja, tapi prioritas dari sisi API-nya itu bisa kita lihat juga berdasarkan resiko ini. Ini cukup menarik rekan-rekan. Nah, kalau tadi saya bahas terkait dengan risk evaluation. Kalau kita udah dapat dari risk evaluation terkait dengan terkait dengan tahapannya. Nah, sekarang ini kita fokus kepada ingress activity. Kita ada 2, egress, ada ingress ya. Berarti kalau ini adalah data yang istilahnya keluar dari API-nya yang kita mau consume ya, konsepnya berarti kita mau consume ambil. Nah, ketika kita mau coba menerapkan kontrol, di sini ada 5 tahapan, rekan-rekan. Yang pertama, tahapan desain, tahapan development, tahapan testing, tahapan implementation, dan continuously logging and monitoring. Yang kelima itu nggak ada tahapan, bukan tahapan artinya ada endpoint-nya ya. Dia akan merupakan satu kegiatan yang continuous ya, terus-menerus di situ. Nah, kita lihat di sini ada 5 tahapan. Biasanya ketika kita mau jalankan dari bagaimana kita bisa membuat satu penggambaran tentang portofolio dari API kita, itu kita mulai masuk dari tahapan desain.
baru pelan-pelan kita keluarin tuh dari desain itu masuk ke dalam tahapan development. Dari development kalau udah jadi, terlepas nanti apakah mau mempergunakan konsep misalnya mau pakai application service testing ya, application security testing, sorry, AST ya, kita bisa pakai SAS, bisa pakai DAS, bisa pakai IAST, bahkan bisa source code software composition analysis ya, bisa kita pakai di situ. Artinya banyak pendekatan, tapi kan semuanya ini adalah automated test. Ya, kita nggak bicara dari sisi manual test seperti yang dilakukan oleh teman-teman di pentester. Ya, tapi kita bicara dari sisi otomatiknya dulu. Nah, itu mungkin masuk dari sisi testing. Nah, sebelum dia masuk ke sisi implementation, baru tuh kita bicara tentang manual pentest. Ya, pentesting yang dilakukan oleh manusia. Kenapa sih? Karena kita perlu pengujian dari sisi business case. Ingat, scanning hanya melakukan pengecekan terhadap heuristik atau signature. Dia tidak pernah menganalisa terhadap business case, tidak pernah menganalisa terhadap fitur-fitur yang ada di dalam. Nah, itu makanya konsep scanning itu dipakai di dalam tahapan dari development ya, dan sedikit di bagian dari deployment, namun tetap harus dilengkapi dengan yang manual. Oke, sekarang kita coba masuk sedikit-sedikit ke dalam bahasan. Nah, ini terkait dengan apa yang tadi saya gambarkan ya, dari mulai ingressnya gitu ya. Kita lihat pertama kali dalam tahapan desain kita perlu untuk bikin yang dinamakan threat modeling. Threat modeling ini adalah satu bentuk di mana kita menggambarkan current situation infrastructure kita. Itu penting untuk bisa melihat secara lebih menyeluruh. Kalau kita merasa hafal, percaya deh ketika kita bikin dokumentasi ternyata ada angle di mana kita nggak sadar. Namun ketika kita udah bikin dalam dokumentasinya, kita baru tahu, oh ternyata saya belum lengkap untuk menganalisa. Oke, jadi threat modeling. Kemudian dari threat modeling ini, di dalamnya otomatis kan ada aset, ada kontrol, dan ada istilahnya apa yang bisa diambil sebagai potensial attack-nya. Jadi threat-nya lah gitu ya, kita katakan. Kalau attack kan udah terjadi, kalau threat ya masih potensial ya. Jadi 3 hal itu kita jadikan patokan untuk melakukan yang disebut dengan countermeasure. Jadi jangan jump in ke dalam proteksi security-nya dulu sebelum punya yang disebut dengan threat model. Dan baru nanti dari sisi countermeasure. Nah, suggested owner-nya ini adalah tim dari security nih. Service owner sama tim security. Jadi mereka berdua ini memikirkan bagaimana komponen dari threat model dengan countermeasure ini bisa bagus gitu ya. Nah, kemudian authentication. Kita masuk ke dalam authentication. Kita harus memikirkan di tahapan desain service authentication itu apa? Apa yang ingin kita terapkan? Apakah hanya misalnya password policy atau ada hal-hal yang lain di sini? Apakah OAuth dipakai? Kita pakai API keys ya di sini. Nah, ini terkait dengan seberapa kompleks autentikasi yang mau kita terapkan. Lagi-lagi kembali ke tadi ya, rekan-rekan kadar risk evaluation antara angka 1 sampai 5, terus di total ada 9 poin. Nanti itu akan menggambarkan scoringnya per masing-masing API. Nanti baru di situ menentukan, kita perlu pakai apa, misalnya API keys kita gabung. Pokoknya kita bikin satu complexity yang sebenarnya bukan hanya layering-nya aja gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada yang bilang apa tuh istilahnya zero trust arsitektur gitu ya buat di sisi API-nya, boleh sampai seberapa dalam nanti tergantung dari tingkat resikonya. Nah, suggested owner-nya di sini adalah terkait dengan platform karena ini sifatnya teknis banget. Jadi service authentication ini jalannya tuh di sisi level platform. Platform yang nantinya akan di-set sedemikian rupa untuk mengatur kompleksitas dari proses autentikasi. Dengan tujuan bukan memperlama proses, namun lebih bagaimana menciptakan satu secure. Kembali lagi tadi ya, saya sempat sharing di slide awal bahwa kalau kita bicara API, kita bicara pengiriman data raw kepada endpoint. Nah, itu yang kita perlu khawatirkan bagaimana prosesnya sehingga jangan sampai terjadi gangguan di tengah atau ada tampering terhadap data. Oke. Konsep ini saya rasa kita sering banget dengar ya, disebut dengan least privilege ya. Di sini di mana minimum permission yang perlu kita berikan. Nah, ini ada kaitan sebenarnya dengan poin nomor 1, yaitu threat model. Kalau kita nggak punya threat model, kita cuma bisa berhayal di bagian least privilege ini. Kita nggak bisa set sedemikian perfect lah terkait dengan least privilege, karena kita nggak tahu hubungan antara aset-asetnya.
Jadi kalau ada yang memang menyatakan bilang list privilege, pasti dia cuma ngurang-ngurangin aja. Nanti kalau error baru tambah satu, keluar error itu jangan juga ya tambah sulam. Jadi buang-buang waktu pekerjaan gitu. Nah, ini kita pikirkan dengan threat modelnya sudah ada, berarti otomatis list privilege-nya ini masih ada bisa didefinisikan secara sempurna. Nah, kita mungkin bicara dari sisi unintentional atau improper use of privilege ya, privilege escalation dan lain sebagainya, itu mungkin bagian dari kita mesti hati-hati nih untuk menentukan list privilege ini agar nggak keterusan ya buat bikin. Nah, di bagian desain, nah ini juga ada nih CSRF ya, pasti teman-teman udah familiar banget deh terkait dengan CSRF ya. Di sini dikatakan bahwa kita utilize authentication dan authorization of the user or account by cookies. Nah, sekarang CSRF protection mechanism should be employed. Jadi kalau kita pakai ini, make sure bahwa kita bisa melakukan proteksi dari start dari desain untuk menghindari jangan sampai CSRF tersebut bisa terjadi. Nah, ini lagi-lagi karena masalahnya teknis, jadi kita bicara platform. Jadi harus embed mekanisme tersebut dari sisi platformnya. Kemudian yang poin kelima ada authorization, di sini terkait dengan decouple ya, decouple application-nya. Jadi kalau kita katakan authorization harus istilahnya terpisah. Jangan dia sampai misalnya jadi semuanya ditaruh di satu tempat gitu ya. Kalau ya istilahnya code itu dijebol, ya udah jebol semua. Jadi kita mesti lakukan coupling lah, pemisahan di situ. Oke, yang poin keenam terkait dengan desain ini terkait dengan input validation. Nah, kita harus bisa memastikan input validation. Jadi kayak misalnya barangkali ya, contoh misalnya autentikasi password-nya di client side, tapi multi-factor authentication server side. Nah, itu bisa pisah. Jadi kita lakukan proses pemisahan sedapat mungkin. Kalau mau dua-duanya dibikin server side ya mungkin bisa mekanismenya yang berbeda. Ini hanya sekedar contoh aja ya, bukan berarti satu best solution. Intinya kita lakukan pemisahan. Nah, ini bagian dari sisi service owner-nya nanti yang menentukan arsiteknya. Jangan nanti semuanya itu ditaruh di satu tempat yang sama, dibikin modul judulnya authorization gitu ya. Gampang banget. Modul itu di bypass lewat bisa lewat semuanya, apalagi parameternya dimainin. Oke, ini semua adalah tahapan desain. Artinya kita criticality-nya di bagian desain ada sekitar 6 poin tadi yang kita perlu untuk highlight ya. Sehingga proses pengembangan, proses development dari sisi aplikasinya udah bisa start dengan konsep desain yang paling benar. Jangan lupa yang tadi khususnya threat modeling. Jadi kita punya dulu portofolio dari API-nya dengan sudut pandang threat modeling ya. Banyak kok literatur-literatur terkait dengan threat modeling yang kalau nggak salah udah mulai dari tahun 2004 ya. Cuman waktu itu hanya untuk kepada web aplikasi, tapi sekarang mungkin bisa ke microservices juga pendekatannya. Oke, nah kemudian setelah didesain, sekarang kita masuk development. Nah, development ini cukup menarik karena di bagian development ini kita menentukan batasan-batasan tertentu yang terkait dengan security. Contoh misalnya rate limiting. Nah, rate limiting ini kan kita bisa tentukan dari sisi berapa kali dan lain sebagainya itu di dalam tahapan development. Jadi di development-nya ini kan si developer harus tahu nih security best practice ya, kayak misalnya kolom reset password lah. Misalnya saya ambil contoh reset password itu orang bisa reset password sampai 100 kali. Ya kan? Bisa aja kalau dibuka semua tuh nggak ada limit. Nah, itu juga perlu dikonsider ya, teman-teman. Nah, kemudian save package usage ya di sini. Nah, ini kita mungkin perlu untuk melihat SCA ya, source composition analysis ya. Tadi kita bicara terkait sumbernya banyak banget sekarang dari GitHub, dari mana bisa di add gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah seberapa aman itu ya. Kalau misalnya contoh di dalam dunia pen testing gitu ya, source dari GitHub itu banyak yang mereka bisa pakai untuk melakukan scanning. Tapi sampai seberapa aman ya, jangan-jangan nanti ketika source code tersebut dijalankan ada data yang diupload ke si penulis coding, itu juga bahaya ya kan. Jadi kita perlu untuk menganalisa di bagian development ini jangan sampai ada source code yang malicious kita masukin di dalam. Nanti kalau mau pakai yang disebut IAST, kita mau pakai SAST di bagian tahapan ini silakan aja. Tapi setidaknya precaution perlu dilakukan. Pendekatannya nanti actionnya seperti apa tergantung kepada rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian storage nih of application secrets ya.
kayak misalnya encryption key ya, kemudian application secret misalnya kalau dia butuh untuk berkomunikasi dengan modul lain secara secret ya, atau mungkin kalau kita katakan di cloud misalnya ada key-nya. Ada key-nya yang kalau dia nanti untuk communicate dia hanya bisa communicate kalau key-nya udah ada. Nah, ini tempat penyimpanannya udah aman belum gitu. Jangan itu ditaruh di endpoint, disimpan di mana-mana tanpa proteksi yang jelas sehingga bisa di-reuse. Akhirnya terjadilah malicious action di situ, dan ini perlu dipikirkan dari tahapan development, dan ini semua adalah kombinasi nih, si programmer yang tergabung dalam DevOps juga perlu aware, termasuk juga dengan si service owner ya. Jadi both party lah mereka harus kerjasama. Nah, kemudian terkait dengan development selanjutnya di sini ada yang disebut dengan complete mediation. Jadi every access to every object must be checked for authorization ya. Jadi kita konsepnya apa tuh? Dengar similar dengan kata-kata zero trust ya. Never trust, always verify. Jadi mekanismenya sama. Jadi jangan percaya catching, jangan percaya yang kemarin gitu yang udah lewat tapi masih di trust, sessionnya belum di close dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan secara proses, dan ini bagian dari sisi teknisnya. Jadi biasanya dari masing-masing bahasa pemrograman gitu ya barangkali, atau teknik-teknik pemrograman itu bisa menemukan bagaimana caranya agar complete mediation ini bisa berjalan ya. Seru ya, ini masih di dalam tahapan development nih. Token, nah ini juga token jadi satu concern ya. Jadi kalau kita pakai dari sisi token seberapa besar tokennya, kemudian dari sisi input validation ya, input validation, kemudian output encoding ya, itu parameternya di fieldnya di parsing, di send semua gitu. HTML pakai page yang satu, begitu forward nextnya di parsing semua ke page yang kedua, akhirnya parameter bisa ditemper, dirubah-rubah ya di page yang kedua, akhirnya jadi deh terjadi satu problem. Nah ini terkait dengan input validation, outputnya juga di encode, jangan langsung gampang untuk dibaca ya dengan teks gitu. Ya seenggak-enggaknya mungkin encoding bisa dibuka, karena kan encoding pasti bisa di decoding kayak ya. Ada encode, ada decode ya, pasti bisa, karena kan dia two way ya, nggak one way, kecuali hashing, hashing one way ya. Nah kalau kita bicara ini setidaknya kan prosesnya lumayan kompleks ya, sehingga dia nggak bisa gampang untuk diakses. Nah kemudian banyak loh nih terkait dengan development ya. Di sini ada regex, regular expression ya. Di sini terkait input validation, ini menjaga untuk denial of service ya. Kalau kita bicara cloud, apalagi ada EDOS ya, economic denial of service. Kenapa? Karena kalau udah di DDoS miskin tagihannya gitu, mahal tagihannya kalau nggak bisa diprotek ya. Masing-masing cloud provider ada solusinya, either itu berbayar atau semoga mendekati gratis. Jadi nggak ada yang totally free, honestly ya. Jadi kita bisa lihat di situ solusinya. Nah ini juga terkait dengan bagaimana kita bisa pakai regex untuk input validation supaya nggak nanti tiba-tiba di brute force dengan parameter dengan konten-konten tertentu, jadinya prosesnya repeating gitu ya. Kayak misalnya lupa password, disuruh masukin email yang terdaftar. Nah itu email terdaftar dimasukin aja dari data-data yang banyak gitu ya, tinggal di repeat. Akhirnya servernya exhausted, tagihannya membesar. Data sanitation, nah ini terkait dengan bagaimana pembersihan data ya, SQL injection nih data sanitation juga nih. Jangan sampai nanti di dalam fieldnya dimasukin SQL injection code. Bagaimana kita bisa memprotek ini gitu ya, salah satunya. Dan ini bagian dari sisi service owner dengan DevOps nih, programmernya. Nanti dari service owner-nya bisa mengarahkan kira-kira data itu harusnya kayak gimana sih, dan seterusnya ya. Nah, error handling di sini adalah hal yang penting, khususnya jangan sampai menampilkan error-error yang bisa memberikan petunjuk kepada yang melakukan penyerangan untuk mengetahui apa yang ada di belakang service. Karena biasanya serangan dari sisi API yang problem adalah serangan kepada database yang ada di belakang dari sisi API tersebut. Nah, kalau nanti dalam error handling menampilkan informasi-informasi apalagi petunjuk untuk bisa menghasilkan satu routing ke belakang, nah itu bisa berbahaya. Nah, ini sehingga kita katakan terkait dengan error handling ini cukup menarik ya. Kita perlu untuk memperhatikan hal-hal yang ditampilkan dalam bentuk error tadi. Oke.
Kemudian dalam development di sini ada terkait dengan protection of testing, staging. Ketika kita melakukan pengetesan, misalnya di level UAT, make sure bahwa itu memang non-production facility. Jangan softwarenya non-production, database-nya database runtime, wah itu repot. Jadi sebaiknya ini dipisahkan, staging jangan digabungkan dari sisi environment, dirancang, dan ini merupakan satu hal yang perlu untuk difokuskan oleh tim development. Nah, sekarang dari development selesai, sekarang kita masuk nih fase berikutnya yang disebut dengan fase testing. Nah, fase testing ini sebenarnya udah menganggap bahwa sebagian tes itu dilakukan di tahapan development dengan urutan automatic scanning, application security testing-nya, AST-nya, mau pakai SAS, mau pakai DAS, mau pakai IaaS, terserah. Nah, ketika dia masuk di sini, pengujiannya adalah lebih kepada terkait dengan bisnis logiknya, terkait dengan manualnya, manual pentest. Kenapa nggak otomatis? Karena untuk menemukan vulnerability tertentu secara otomatis mungkin nggak bisa. Jadi kita perlu untuk mengandalkan dari sisi manual pentesting di sini. Nah, atau mungkin kalau mau dikatakan vulnerability scanning, boleh-boleh aja sih, nggak masalah. Tapi mungkin kalau boleh di highlight, makanya ditulis pertama adalah penetration testing. Nah, ini kita sebaiknya when applicable ya, kita perform penetration testing. Nah, ini juga harus dilakukan secara reguler oleh certified profesional ya, bukan yang belum punya pengalaman. Semakin punya pengalaman banyak, semakin bagus untuk menghandling untuk area ini. Kemudian masih terkait dengan testing, di sini kita bicara security oriented code review. Jadi kita melakukan code review dengan security minded untuk melihat nggak hanya pada source code spelling error ya. Kalau spelling error ada IDE-nya, misalnya kita bikin variabel kebanyakan gitu ya, barangkali itu dari IDE-nya. Nah, ini lebih terkait kepada security oriented, artinya encodingnya, kemudian dari sisi secret storage-nya itu ditaruh di mana dan sebagainya. Nah, ini kerjasama antara si service owner dengan security. Jadi sebenarnya kayak melakukan double check gitu kepada apa yang sudah dilakukan oleh tim developer ya di sini. Oke, kemudian yang ini adalah terakhir terkait dengan testing ya. Di sini ada application security scanning, mau dijalankan kembali dari SAS-nya secara apa nih? Apa bedanya tadi sama yang pertama? Karena kalau yang pertama tadi secara modular, kalau ini lebih kepada menyeluruh. Dia lakukan scanning, atau bisa lebih bagus lagi kalau kita bisa pakai DAS ya. Jadi bedanya apa nih antara SAS dengan DAS? Ya kalau yang SAS tadi dia nggak dijalanin aplikasinya, dia cuma baca code review tapi lengkap dari ujung sampai belakang benar-benar semuanya dianalisa. Nah, sementara dari sisi DAS itu dia dijalanin. Jadi yang satu yang satu nggak run, yang satu di run. Jadi difference-nya itu ya dengan DAS. Nah, ini bisa dibantu oleh teman-teman dari security atau misalnya pakai solusi ke security as a service untuk yang SaaS-nya dan seterusnya. Nah, dari fase testing kita masuk fase keempat dari fase kelima. Yang fase keempat ini kita sebut dengan istilahnya implementation. Nah, di dalam implementation ini kita melihat bagaimana kecukupan pengamanan ya. Kita mulai dari TLS ya. Bagi yang masih pakai SSL mungkin saatnya untuk migrate kepada TLS ya. Ininya. Jadi kita untuk meningkatkan keamanannya lebih bagus lagi. Kemudian dari ini kita mau pakai yang disebut API gateway, boleh. Ada API server, API gateway, boleh ya. Ini bagian dari sisi implementasi. Nah, ini buat beberapa orang, ini menganggap implementasi ini adalah konsep layering. Jadi dibungkus. Kita punya API, kemudian API-nya kita tahu, atau kita punya feeling kayaknya nggak aman-aman banget, akhirnya dibungkus dengan proteksi lain. Misalnya, kalau kita lihat, kalau kita pakai web server gitu ya, kita nggak pede dengan web server, kita pakai WAF ya. Jadi web application firewall. Jadi setiap ada request, tektoknya ke WAF dulu. Nanti dari WAF baru diambil ke sisi alamat server yang original. Jadi dipantulin dulu ya istilahnya. Atau istilahnya apa tadi? Balik lagi dibungkus ya, atau istilahnya pakai perimeter. Ya, saya sih lebih menyarankan kalau bisa bungkusannya jangan terlalu tebal, karena biasanya yang bungkusannya tebal isinya kosong, artinya perlindungannya kosong. Dia dibutuhkan tapi sistem proteksinya kurang bagus. Ini biasanya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang udah lama banget ya gitu, tapi tetap fungsinya masih diperlukan.
Kemudian nih sama kita bicara TLS strong cheaper ya. Jadi ya paling enggak ditingkatkan gitu untuk sistemnya di sini terkait dengan security policy best practice ya. Oke, kemudian source IP limitation. Nah, ini juga menarik ya. Bisa validasi di mana tuh? Bisa validasi di bungkusannya atau validasi langsung dari dalamnya gitu ya. Kalau misalnya ada yang malicious IP, bisa dicek oleh API-nya langsung dengan database yang misalnya malicious IP address atau apa ya IP reputation barangkali ya seperti itu bisa dibaca. Oh, itu menarik banget ya, bisa digabung di dalam API-nya sendiri atau misalnya kalau nggak bisa ya memanfaatkan konsep layering ya. Ada account lockdown ya, kalau nggak dipakai atau misalnya ada yang coba di brute force, tiba-tiba account-nya bisa di-disable. Kenapa harus di-disable? Jadi orangnya tahu bahwa account-nya itu dipergunakan ya, di-disable. Di-disable-nya Kak, gimana tuh? Bisa permanen, bisa pakai jam, di penjara dulu 1 jam, di penjara dulu 1 hari, besok bisa dipakai lagi untuk menghindari apa? Brute force. Besok keluar dari penjara, password-nya kan belum dirubah ya. Nah, keluar bisa diakses lagi tapi sampai berapa attempt masuk penjara lagi. Nah, itu bisa dipakai untuk istilahnya flip flop lah gitu. Nah, ini menarik ya pengembangannya. Kemudian dari implementation ini juga ada expose network interface. Nah, ini bahaya ya. Kalau kita tadi pakai WAF tapi kemudian ternyata IP servernya itu IP public. Kalau nanti ketemu IP originalnya di bypass itu WAF, dia tinggal direct aja langsung ke IP itu nggak pakai firewall ya, karena kan pakai bungkusan doang ya, bungkusannya dilewatin gitu, jadi nggak masuk lewat bungkusan, masuk ke belakang. Nah ini juga concern di bagian API, agak beda dengan di server karena biasanya untuk menghitung ingress apa namanya total bytes utilization biasa dari tektokannya itu ya, jadi jangan sampai di-expose lah. Ini bagian dari sisi DevOps. Kenapa DevOps? Kenapa nggak security? Karena dari DevOps nanti bisa menyarankan di bagian implementation untuk melakukan perubahan terhadap interface tersebut pada saat diidentifikasi adanya potensial dari malicious attack. Kemudian di sini ada WAF atau API application firewall. Ya, ini bisa sangat disarankan ya. Tadi saya katakan masalah bungkusan ya, esensinya kita pasang proteksi itu kan berlapis ya. Jadi mulai dari sisi API-nya kita bangun dulu tapi bukan meniadakan fungsi bungkusannya juga. Kalau mau dibungkus lagi boleh ya. Waktu sekitar 15 tahun yang lalu saya sempat istilahnya bikin satu firewall masih pakai layer 4 ya dulu. Belum sampai layer 7 firewall, masih layer 4. Ya, itu kita bungkusin dengan 6 firewall di depan dari brand yang berbeda-beda. Seru banget ya. Tapi ya mungkin konsepnya kalau seperti itu lagi masih dijalankan sekarang, delay-nya, latensinya akan tinggi ya. Jadi ya mungkin nggak disarankan lah. Tapi itu satu pengalaman aja di masa lalu. Kemudian dari implementation ini juga ada session termination. Jangan sampai koneksinya udah bagus, pakai token, pakai key, tapi ternyata nggak di-terminate nyambung terus dari sekali connect udah dibuka terus udah nggak di disable. Nah itu juga bahaya. Nah jangan lupa juga kita punya server OS itu menjadi satu masalah. Jangan sampai server udah bagus, aplikasinya udah secure semua, tapi ternyata underlying infrastructure-nya kayak misalnya OS-nya sendiri nggak diupdate-update, atau bahkan dari language pemrogramannya yang punya vulnerability itu nggak di patching ya. Jangan lupa sekarang tuh CVVS itu banyak di mana-mana. Jadi orang gampang banget untuk mencari, oh kamu pakai versinya ini, berarti kelemahannya ini, tinggal cari aja untuk cara modul attack-nya masuk deh. Karena kan datanya udah terintegrasi. Jadi be careful juga untuk bagian itu. Nah, next-nya di sini terkait dengan yang terakhir ini terkait dengan implementation yang disebut dengan denial of service mitigation. Nah, kita harus memastikan jangan sampai terjadi excess usage, apalagi kalau ngomongnya pakai cloud. Nah, kalau nanti ada orang yang melakukan abusing daripada kita punya cloud, problemnya adalah kita punya data dan kita punya tagihan, dua-duanya itu akan terkena impact. Jadi ya make sure kita bisa memanage untuk denial of service ini dengan sewajarnya ya, jangan sampai nanti terjadi kendala di kedua hal tadi gitu. Nah, di dalam setiap konsep pengamanan, di samping kita menciptakan defensive strategi, maka untuk melihat sejauh mana defensive strategi tersebut bisa berfungsi dan bisa berjalan sesuai dengan harapan si pembuat, kita perlu yang disebut dengan pencatatan.
atau logging. Kata-kata monitoring adalah continuously logging. Jadi continuous pengawasan, jadi nggak one time proses. Jadi ini kita perlu untuk sedapat mungkin melakukan monitoring terhadap komunikasi yang terjadi antar masing-masing API, antar masing-masing aset yang kita miliki. Nah, ini sangat penting untuk mendapatkan komprehensif menyeluruh ya terkait dengan monitoring. Jadi kita punya dashboard. Wah, kalau dulu di kantor dengan on-prem pakai server, kita bisa lihat server log. Nanti kalau kita pindah ke cloud, lognya di mana? Boleh nggak minta sama service provider, cloud service provider? Mungkin mereka nggak bisa kasih semua. Bikinlah sistem logging yang lebih berguna untuk melihat bagaimana sejauh mana apa yang terjadi dan apakah ada potensial abusive, apakah ada data egress yang jumlahnya besar atau masif yang berpotensi merupakan data breach. Nah, itu dilakukanlah logging sendiri. Jadi bikin satu mekanisme. Nah, mulai dari poin yang ini. Kemudian HTTP access log. Nah, ini juga cukup menarik untuk bisa didata ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk bisa melihat ada nggak sih anomali akses. Anomali akses artinya kalau misalnya dari request-nya dari IP ini terus kita tunjukin kemana, jangan sampai nanti kalau ada perubahan kita nggak tahu ya. Nah, kemudian pertanyaannya dari poin yang tadi dua ini aja, ini udah lihat pastinya kita bakal punya data yang banyak. Nah, itulah makanya sekarang di dalam cloud mereka juga menyediakan kapabilitas untuk log-log ini dikirimkan ke dalam database. Nanti prosesnya dibaca bukan kalau cara dulu saya masih zaman apa ya? Kuda gigit besi katanya tuh di situ. Jadi kalau baca log pakai Excel. Nah, mudah-mudahan sekarang teman-teman udah nggak ada yang pakai Excel buat baca log ya. Jadi bisa langsung masuk ke database, tinggal jalanin sintak SQL untuk bisa melihat lognya. Nanti bisa bikin model. Kalau dulu data warehouse hanya untuk bisnis, sekarang data warehouse banyak banget untuk lihat permodelan dari sistem security karena udah kompleks dan analisanya juga butuh menyeluruh. Apalagi kalau kita ngomong pakai cloud, terus kita ngomong istilahnya hybrid cloud. Artinya pakai cloud juga, pakai on-prem juga. Nah, pikirin tuh gimana cara ngegabung lognya. Karena kalau nggak digabungin, itu jadi satu attack vector yang kita nggak lihat. Jadi problemnya di dalam kita melakukan defensive strategi, kita perlu bisa melihat. Kalau kita gagal melihat, berarti kita nggak bisa bikin defensive strateginya. Nah, kemudian di sini terkait dengan API ya, di sini ada API protection ya. Mungkin ini nanti dari F5 ada banyak banget deh solusinya terkait dengan proteksi API-nya sendiri. Bagaimana kita bisa melihat, merespon terkait dari serangan dan lain sebagainya. Ini cukup menarik ya dari logging monitoring. Nanti juga bisa ditarik apa actionable knowledge. Jadi ada informasi atau ada knowledge yang actionable sehingga bisa diambil langkah yang perlu dilakukan. Nah, poin yang paling terakhir di sini juga merupakan penutup dari phase 5. Kita nggak ada phase 6. Jadi ini merupakan screen terakhir terkait dengan framework ini. Nah, kalau kita bicara terkait logging dan monitoring, di sini kita perlu adanya dokumentasi. Dulu orang IT yang saya kenal banyak kan tangannya gatal kalau suruh bikin dokumentasi, males banget gitu ya. Mudah-mudahan yang datang di sini hari ini enggak gitu. Nah, karena saya cuma mau coba mengingatkan kembali, karena kalau kita punya API, apalagi banyak, kita harus punya portofolio, kita harus punya threat modelnya. Nah, terus kemudian kita juga harus punya documentation-nya yang dia nanti bisa menggambarkan apa-apa aja sih yang kita miliki API-nya. Tadi slide-slide sebelumnya tuh saya sharing terkait dengan visibility issue dari API. Jadi proteksinya itu kadang-kadang kelupaan, kelongkapan karena kita nggak menganggap API tersebut masih aktif atau kita menganggap API yang ada tersebut sudah istilahnya udah nggak dipakai lagi atau bahkan lebih buruk lagi kita nggak ingat itu API sama sekali ada di situ. Akhirnya bisa jadi satu attack vector. Nah, itu concern teman-teman. Kita kan berusaha bekerja untuk menutup yang namanya vulnerability. Vulnerability celah masuk. Nah, celah masuk itu kadang-kadang juga bisa masuk melalui API, sesuatu yang kita buka. Jangan sampai ini terjadi hanya disebabkan oleh dokumentasi kita yang kurang. Nah, sedikit lagi mapping. Jadi kalau dari mapping ini ada 10 tahapan yang tadi saya udah present terkait dengan API dari OWASP juga ternyata di sini mappingnya ada nih dari CSA.
ada 32 komponen, tapi di sini yang tampil 31 karena 32 itu dokumentasi yang ke-32 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada 5 tahapan dari CSA ya untuk mappingnya, dan sementara digabungkan dengan API yang ada di OWASP ya. Di sini bisa kita lihat bahwa bobot yang terbesar paling banyak itu adalah di bagian development dan testing. Kalau dikatakan CI/CD, DevOps, ada DevSecOps. Nah, security-nya mainnya di dalam deployment. Ya, itu deployment adalah kita masuk di bagian tahapan testing. Ya, ini mungkin kalau kita hafalin satu-satu susah ya. Saya juga nggak bisa hafal kok. Biasanya kalau ada butuh untuk something, saya biasanya balik lagi ke dalam dokumentasi. Oke, penutup teman-teman. Kita udah mengalami inovasi dalam kaitan kepada aplikasi. Dulu monolitik, sekarang microservices. Bahkan microservicesnya makin canggih. Nggak cuma main di single cloud, multi cloud. Nggak cuma multi cloud, hybrid dan multi cloud. Oh, canggih banget. Cloudnya banyak, digabung juga dengan on-prem. Arsitekturnya gimana? Bingung deh kalau mau dipasang. Tapi ada aja yang masih bisa begitu. Nah, concern-nya di sekarang ini adalah security hanya bermain di sisi layer proteksi. Developer bertanggung jawab untuk menciptakan agar mekanismenya yang udah dilewatin dari pintu tadi diprosesnya di belakang dengan aman. Jangan sampai ketika proses tersebut masuk, diperbolehkan dari security karena memang bagian dari API request, di bagian belakangnya nggak ada validasi. Nah, security itu adalah holistic, black or white, 0 atau 1, nggak ada in between. Jadi kalau kita katakan dia nggak grayscale, abu-abu nggak ada, jadi cuman black or white. Jadi kalau teman-teman mau bikin yang namakan proteksi, bikin semuanya atau nggak usah sama sekali. Karena kalau bikin tanggung-tanggung itu nanti akan menghasilkan satu attack vector baru dan membahayakan dari infrastruktur yang di belakang. Nah, itulah makanya kita sering-sering ngobrol seperti ini, bisa saling-saling sinergi, mudah-mudahan semakin membuat penerapan security yang ada di manapun tempat kita bekerja itu bisa menjadi lebih maksimal.